Pelajaran kita kembali lagi akan membahas kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang akan kita lihat bagaimana mereka percaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam pelajaran yang ketujuh, berbahagialah mereka yang percaya, kita akan melihat bahwa di sepanjang Injilnya Yohanes menulis tentang berbagai jenis orang. Ya, hal praktikal yang bisa saya share ya itu sih, kita mengevaluasi diri setiap hari. Ketika kita sadari bahwa itu berdosa, kita coba sebisa mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Tapi memang kita nggak bisa kayak yang penting itu adalah tahu cara bangkitnya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali lagi di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang triwulan keempat tahun 2024, kita membahas mengenai tema-tema dalam Injil Yohanes. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kita senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan Pendeta Heski untuk membacakan. Saya akan membacakan komentar dari sahabat Top Channel. Dari JMZ, Shalom. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik. Semoga bermanfaat dan menguatkan iman kita semua. Salam dari anggota GMAHK Kitapol, Tamparuli Sabah. Oke, kemudian dari ini Bapak Jance Prang. Terima kasih pembahasan Sekolah Sahabat. Menambah wawasan buat saya sebagai guru Sekolah Sahabat. Dari Opa Jos, ini nama panggilan ya. Dari Opa Jos, Bapak Jance Prang. Jemaat Salemba, Jakarta. Dan Adam Talanila Dani. Terima kasih keterangan pelajaran yang sangat jelas. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Selanjutnya, Lana. Ada dari Mel si Maslim, Shalom, diskusi Sekolah Sahabat ini sangat membantu saya memahami sebagai guru Sekolah Sahabat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang berikutnya dari Andrew Talut, Shalom Yola dan narasumber yang lain, satu perbincangan Sekolah Sahabat yang cukup menarik dan menginspirasi. Saya sangat senang dan rasa diberkati. Dari Gereja SDA Tambu Lion, Kota Belut, Sabah. Amin. Dan silakan Norman. Dari Gondipar Suryo, Shalom, terima kasih, kami juga turut terberkati dengan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan 4 2024 yang dibahas oleh para narasumber Hub Channel ini. Mudah dipahami, puji Tuhan, semoga banyak lagi yang terjangkau melalui siaran Hub Channel ini. Salam dari GMHK Somodon, Tamparuli, Sabah. Lalu dari Saudara Junaidi, amin, luar biasa pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Dan yang terakhir ada dari Bapak Raymond Saku. Terima kasih Bapak Ibu umat Tuhan yang berkhidmat. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya. Setiap pekannya kita menerima komentar, menerima kesaksian dari sahabat-sahabat yang setia menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat. Dan kita senang bahwa program ini dapat membantu saudara-saudara sekalian di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat, menjadi tambahan ya bagi teman-teman yang adalah guru Sekolah Sahabat untuk dapat dibahas di kelas masing-masing. Dan tentunya saya juga ingin menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya ini, tema-tema dalam Injil Yohanes. Silakan teman-teman yang sulit mendapatkan akses kepada buku Sekolah Sahabat kita, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan, saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat, saya ingin belajar bersama dengan diskusi Sekolah Sahabat, dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda secara cuma-cuma. Pelajaran kita
kembali lagi akan membahas kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang akan kita lihat bagaimana mereka percaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam pelajaran yang ketujuh, berbahagialah mereka yang percaya, kita akan melihat bahwa di sepanjang Injilnya Yohanes menulis tentang berbagai jenis orang. Orang dengan berbeda latar belakang, kepercayaan dan pengalaman yang berbeda-beda, dan semuanya bersaksi tentang siapakah Yesus. Siapa orang-orang ini dan mengapa mereka bersaksi tentang identitas Yesus? Kita akan ikuti di dalam pelajaran kita. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ketujuh dengan judul Berbahagialah mereka yang percaya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Norman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih atas pimpinanmu. Kami berterima kasih atas berkat-berkat yang dapat kami rasakan sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan berdiskusi sekolah sahabat, kiranya Engkau memimpin kami agar diskusi yang akan dibawakan oleh Lana, Kayola, hamba-Mu dan juga hamba-Mu Pendeta Heski ini akan dapat jadi satu berkat bukan hanya bagi kami tapi melainkan bagi mereka juga yang menonton dan mendengarkan ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang kami ucapkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah melihat berbagai orang-orang bersaksi mengenai Yesus. Bahkan di pelajaran kemarin, Yesus sendiri mengatakan atau bersaksi mengenai dirinya, bahkan Bapa sendiri ya. Dan kita lihat respon atau tanggapan dari orang-orang, banyak yang percaya, tetapi banyak juga yang tidak percaya. Berandai-andai nih, kalau teman-teman hidup di zaman Yesus, dan melihat segala keajaiban, tanda-tanda mujizat, ataupun juga mendengar apa yang Yesus katakan, bahkan kontroversi-kontroversi yang terjadi di zaman itu, kira-kira akan jadi orang yang percaya atau yang nggak percaya? Dari Pendeta Heski dulu. Kalau sudah lihat, kalau membawa diri saya sekarang ini kepada zaman Yesus, mungkin akan dengan mudah mengatakan akan menerima Yesus. Tapi mungkin bisa jadi saya orang yang bisa jadi sama dengan mayoritas orang Yahudi pada saat itu, orang bahkan menjadi orang Farisi dan sebagainya yang menolak. Kalau saya memilih yang idealnya, pasti saya mau percaya Yesus. Pasti mau percaya. Pasti mau percaya. Oke. Kalau Lana? Mungkin awalnya tidak, tapi mungkin akhirnya bisa iya. Oke. Karena kalau aku juga evaluasi kehidupan aku, walaupun aku adalah generasi ketiga yang mempercayai Yesus di dalam keluarga, tapi pada dasarnya hingga saya dibaptis dulu juga sebenarnya dibaptis pun bukan karena percaya gitu kan, karena memang didorong, ayolah dibaptis, ya udah gitu kan.
baru seiring dengan waktu dan akhirnya ya dituntun oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, sehingga akhirnya memahami iman saya sebenarnya seperti apa dan tujuan hidup itu seperti apa gitu sih. Amin, amin. Norman. Kemungkinan besarnya percaya. Oke. Kecuali kalau dilahirkan dari keluarga imam-imam ya. Karena biasanya kan keluarga imam itu kan Tapi sangat sekarang kan ini. keluarga imam-imam. Betul. Cuma konteksnya beda saat itu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya saat itu kan mungkin keluarga imam kan memang mereka sedikit keras dan terpaku banget dengan yang namanya kitab waktu itu gitu kan, yang pokoknya nggak boleh kemana-mana, pandangannya harus lurus gini, adat istiadat, iya. Jadi, tapi kalau seiring dengan pertumbuhan, ada kemungkinan besar untuk memang nggak akan percaya bahwa Yesus itu siapa itu Yesus gitu. Oke, wah puji Tuhan ya. Dan kita semua berharap juga ya bahwa setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, program pembelajaran Alkitab diskusi sekolah sahabat itu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa kejadian lagi nih. Walaupun tidak berurutan ataupun ceritanya mungkin lompat-lompat, tapi kita akan lihat beberapa tokoh di dalam pelajaran pekan ini. Yang pertama, ini masih tentang Yesus yang ketika dia menyatakan dirinya, dia mengungkapkan nama Abraham di situ. Dan orang-orang Yahudi pada zaman itu sangat menjunjung tinggi Abraham, bapak orang percaya, yang mereka anggap keturunan Abraham itu adalah keturunan yang sangat eksklusif gitu. Keturunan yang diberkati. Kenapa Yesus penting untuk menyebut tentang Abraham, dan bahkan Yohanes penting untuk mencatat bahwa Yesus menyebut tentang Abraham. Dari Norman. Ya, Abraham ini kan salah satu tokoh, salah satu bapak yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi. Mengingat bahwa semua keturunan orang-orang Israel itu berasal dari Abraham. Yang pertama. Lalu yang kedua, ingat bahwa Tuhan pernah atau Allah berjanji kepada Abraham bahwa satu ya keturunan akan banyak, kedua dari keturunannya maka akan ada Mesias. Itu jadi poin penting kenapa Yesus dia bilang bahwa ya dia sebutkan Abraham, dia mention Abraham, dan bahkan di Yohanes sampai ditulis ulang. Penekanannya adalah supaya mereka yang mendengar itu lebih mengerti apa maksud tujuan Yesus dan siapa itu Yesus. Oke. Lana. Oh ya, seperti kalau di zaman sekarang juga kan orang yang terkenal dia punya influence yang sangat kuat. Nah, Abraham ini walaupun udah lama, udah beda zaman dengan bangsa Yahudi, tapi dia masih sangat berpengaruh seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa dia adalah bapa dari bangsa Israel, dan kisah dia tentang keimanannya dia juga cukup terkenal ya kan, hingga dia mau mengorbankan anaknya masih sangat populer pada waktu itu. Hingga saat ini pun masih populer kisah itu kan. Zaman sekarang siapa yang mau mengorbankan anaknya demi Tuhan gitu kan. Dan yang terlebih penting lagi bahwa ketika dia mengorbankan anaknya, di situ ada pesan khusus dari Tuhan juga bahwa sebagaimana Bapa di surga juga akan mengorbankan anaknya untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu di sini Yohanes merasa penting untuk melibatkan Abraham dalam cerita ini, bahwa sangat penting untuk membawa kisah Abraham ini di dalam buku Yohanes. Oke. Dan kalau kita baca ya, ceritanya ada di dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 58. Lucunya adalah ini adalah perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang istilahnya ngatain dia bahwa dia itu kerasukan setan. Setelah ada beberapa kali menjawab begitu, baru orang-orang Yahudi itu mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada Abraham gitu yang telah mati? Abraham aja udah mati, masa kamu mengklaim dirimu bisa mengalahkan maut untuk selama-lamanya? Jadi apa nih hubungan dari pernyataan mengenai Abraham ini dengan latar belakang yang kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ini, Pendeta? Iya, cerita yang sudah diceritakan tadi itu kan
Orang-orang ini jengkel sama Yesus ketika mereka merespon ya. Ayat 56 kan Tuhan Yesus katakan, Abraham itu berbahagia ya melihat hariku katanya. Mereka punya respon kan ayat 57 bilang, umurmu belum 50 tahun. Iya. Dan kamu bilang sudah melihat Yesus yang ada 1700 tahun sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kalau kita ingat pelajaran minggu yang lalu, Tuhan Yesus tidak pernah membuat satu hal yang baru, yang asing dalam diri orang-orang Yahudi pada saat itu, tapi merujuk kepada hal yang akrab dengan mereka. Dan hari ini, tokoh besar ya, dalam kehidupan mereka, tadi Norman dan mengatakan bahwa Abraham itu adalah tokoh besar dalam sejarah orang Yahudi, orang Israel. Lana katakan, kenapa dia besar? Karena dia melakukan hal yang besar. Ya. Dan ketika Yesus mengatakan ayat 56 itu, yang mengatakan bahwa Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, itu suatu hal yang menegaskan kembali siapa Abraham itu. Abraham itu bukan suatu orang yang lihat secara pribadi pernyataan diri Yesus yang ada di dalam manifestasi Yesus itu kan dalam Lukas pasal 17-22, inkarnasinya. Itu yang dipercaya oleh Abraham. Dia menyatakan hal itu sebelumnya. Kejadian pasal 22 ketika ujian dia. Kan dia katakan kepada anaknya, waktu anaknya tanya, di sini sudah ada kayu, sini sudah ada sudah ada apanya. Sekarang siapa yang mana itu dombanya? Dia katakan Tuhan akan menyediakan. Kemudian ketika hal itu terjadi, selesai ayat 14, dia namakan tempat itu Tuhan menyediakan. Ini kan merujuk kepada suatu hal yang nanti lebih jauh. Jadi Abraham itu besar, diakui kebesarannya oleh orang-orang keturunannya, kemudian orang Israel, orang Yahudi, karena dia melakukan sesuatu yang menceritakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu. Dan itulah yang membuat Abraham ini besar, dan Yesus membandingkan dirinya dengan Abraham. Bahkan Yesus mengatakan, before Abraham was I am, katanya. Itu mungkin nanti kemudian kita baca. Itu pendeta yang ingin saya tanyakan, langsung aja ke pendeta ya. Karena dikatakan di ayat 58, respon dari Yesus adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebenarnya sudah sangat dimengerti nggak sih sama orang-orang Yahudi statement ini? Pertama begini, untuk menjawab pertanyaan itu nanti mungkin juga dikembangkan oleh dua teman saya yang lain. Sepanjang Injil ini, Yesus itu dalam cerita Yesus ya, karena dalam Synoptic Gospel dari Matius sampai Yohanes, Yesus itu seringkali menggambarkan dirinya dalam berbagai cara. Ya. Ketika dia menyebutkan dirinya itu adalah anak manusia, itu gelar yang akrab di dalam Yehezkiel misalnya. Jadi mereka, Yehezkiel pasal 12 ayat 1, itu kan Yesus mengatakan dalam Matius 8 ayat 20. Kemudian ketika dia mempersonifikasi dirinya, menggambarkan dirinya roti yang turun dari sorga, pelajaran kita sebelumnya dalam Yohanes, itu merujuk kepada mana yang tersedia sepanjang buku Keluaran, buku Keluaran. Nah, jadi dengan kata lain, Yesus menceritakan dirinya dalam banyak bentuk atau dalam banyak cara dengan gelar-gelar tertentu. Nah, ketika dia sampai pada perkataan sebelum Abraham ada, saya sudah ada, itu merujuk kepada bukan hanya sekedar pre-eksistensinya. Yesus itu kan ada pre-eksistensi Tuhan sebelum Yesus. Dalam Yesus kan itu manusia yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia. Tetapi ada pre-inkarnasinya. Jadi merujuk kepada pre-inkarnasi Yesus, Tuhan melebihi dari Abraham. Jadi merujuk kepada suatu hal itu tadi, pre-inkarnasi Yesus. Kemudian yang kedua, kata before Abraham was I am, itu merujuk kepada sesuatu yang dia lebih superior. Dia overpower. Ya. Powernya itu melebihi dari orang yang dia sebut. Jadi bukan hanya sekedar eksistensi, tapi ketika dia mengatakan before Abraham was I am, itu merujuk saya lebih
powerful dari dia. Itu yang membuat orang marah. Sama seperti Norman ketika papanya ngobrol dengan Norman. Norman, sebelum kamu ada papa. Artinya apa? Norman kan seorang yang anak berapa, Bos? Pertama. Itu maksudnya, mancing. Jangan-jangan dia lupa nanti. Dia anak pertama. Makanya pakai ilustrasi. Papanya bilang, Norman sebelum kamu ada papa. Dalam artian apa? Sebelum eksistensi Norman Norman eksis, sudah ada papa. Itu secara fisik, eksistensi. Kemudian pengertian yang kedua, Norman ada papa loh. Apa artinya ada papa? Itu lebih berkuasa. Sama seperti gambaran ketika karena sudah pakai Norman masih kecil misalnya, Norman masih kecil, dia takut melakukan sesuatu. Papanya bilang, "Was I am." Ada papa. Norman ada papa. Itu apa? Merujuk kepada sesuatu yang dia sementara belajar itu nanti dia praktekkan. Kalau dia kasih nama anaknya, ada papa loh. Itu merujuk powerful. Saya lebih powerful daripada kamu. Itu yang dirujuk, dan kembali isu yang sama, mereka menolak hal itu. Oke. Itulah Abraham. Ini ada dari dua orang ini yang mau mengembangkan. Silakan. Atau Menarik ini. Mungkin ini juga ya, di situ Yesus ingin menunjukkan keilahiannya yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa Abraham, kenapa dia mempunyai power lebih daripada Abraham, karena dialah yang menciptakan Abraham gitu. Jadi karena kalau kita belajar sekolah sahabat sebelumnya, betapa pentingnya kita mengetahui keilahian Yesus. Makanya pelajaran keilahian Yesus ini ditaruh di paling pertama di kitab Yohanes. Supaya orang-orang menyadari bahwa bukan sembarang yang bisa menebus umat manusia, tetapi penciptanya sendiri yang datang turun untuk menebus manusia. Oke. Dan ini sama dengan term aku adalah aku ya, Pendeta ya. Artinya ketika orang Yahudi membaca gulungan kitab di mana ditulis aku adalah aku, itu merujuk kepada Tuhan gitu. Dan ketika disebutkan aku ada, sebelum Abraham aku ada gitu, sesungguhnya aku telah ada, ya itu menunjukkan bahwa ya kembali merujuk kepada Tuhan gitu. Betul. Sama dengan Musa kan gitu. Ingat ya, I am that I am katanya. Aku adalah aku. Itu kan referensinya kepada Musa di semak yang berapi tapi nggak terbakar itu. Itu sebenarnya ketika Yesus menggunakan kata yang sama untuk merujuk hal itu, orang sudah harus perhatikan ini person ini lain loh dia ini. Tapi nggak banyak kan yang menerima itu. Nggak banyak. Sama seperti zaman sekarang kan. Ketika ada seorang mengeluarkan satu kalimat kontroversi, gantinya dia dipelajari siapa itu dia, orang itu akan dibenci. Para pengamat-pengamat politik ataupun orang-orang pintar sekarang ketika membuat satu statement yang kontroversial, itu diserang. Gantinya mempelajari apa yang dia katakan. Kan kita seperti begitu. Kita menghukum orang pribadinya daripada mempelajari apa yang dia katakan. Kita nggak suka dengan orang. Padahal perkataannya itu adalah penting bagi kita. Saya firman Tuhan kan begitu. Gantinya firman Tuhan itu kita pelajari. Karena dia sudah menegur kita, firman Tuhan itu menegur kita, dia juga kan begini-begini. Yesus begitu loh. Ini anak tukang kayu tadi bilang, umurmu belum 50. Dan kamu sudah katakan kamu ada lebih hebat dari Abraham, kan itu sama dengan kita sekarang. Kita menolak pekabaran yang nggak senang, yang nggak enak itu lewat membunuh dalam tanda kutip orang yang mengabarkan itu. Jadi nggak sekarang di dunia ini, di dunia gereja kita menghukum orang karena nggak suka pekabarannya, walaupun padahal sebenarnya pekabaran itu adalah present truth yang sekarang, panggilan untuk bertobat. Mudah-mudahan ini nggak membuat seperti itulah. Seperti itulah. Itu menjadi pelajaran ya bagi kita, dan juga bagaimana kita harus memikirkan gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena di dalam kehidupan terutama kerohanian dan juga berkomunitas ya di dalam gereja, kita perlu untuk menyadari bahwa Tuhan yang di atas gitu. Jadi don't kill the messenger. Karena message-nya. Ya.
Dan juga kebalikannya, don't kill the message Iya. because Oh, of the messenger. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ada cerita yang menarik di situ. Mungkin Norman bisa ceritakan ya, apa sih yang terjadi dan siapa orang-orang yang ada di dalam. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu Simon setelah dia penyakit kusanya disembuhkan, dia mau buat pesta sekaligus untuk merayakan kebangkitan Lazarus pada saat itu kan. Jadi posisinya adalah Marta seperti biasa dia di bagian dapur, Lazarus duduk makan bersama Yesus dengan Simon. Tapi Maria waktu itu begitu dia tahu ada kabar bahwa Yesus akan segera diurapi sebagai raja, tanda kutip sebagai raja, maka yang dia lakukan adalah dia mengambil minyak narwastu murni itu yang harganya mahal banget pada saat itu. Lalu dia basuh itu ke kaki Yesus. Dan ketika dibasuh itu dia nggak ada perasaan untuk show off ke orang-orang gitu loh. Tapi yang dia mau lakukan adalah inilah kesaksian dia. Dia mengakui siapa itu Yesus. Dia mau yang terbaik untuk Yesus. Tapi ada aja orang julid kan. Dan orang julid di sini adalah Yudas. Dia bilang, ngapain tuh mahal, mending bagiin buat orang banyak. Padahal kita tahu di Yohanes 12 ini, yang Yudas perbuat itu bukan semata-mata karena sayang uangnya, tapi ya karena memang dia jahat aja gitu, karena sebagian uang kas dari ke-12 murid udah ditilep sama dia gitu kan, udah diambil sama dia. Nah, jadi satu hal yang menarik, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya sini. Yang pertama adalah bagaimana Maria itu mau memuliakan Yesus. Dia mengambil minyak mahal yang murni itu, dia basuh di kaki Yesus, jadi penghormatan dia untuk Yesus. Walaupun dia mungkin juga nggak sadar bahwa ketika Yesus mati nantinya, itu minyak yang sama yang akan dioleskan kepada dia. Lalu yang kedua adalah posisinya. Ini posisi yang sama yang Yesus tegur sebelumnya. Marta yang di dapur dan kayaknya nggak ada perubahan dari dia, tetap di dapur. Maria yang tetap curious sama Yesus. Lalu bagaimana Lazarus dan Simon yang mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah jadi pengingat bahwa sebenarnya Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas. Apa yang dilakukan Yudas. Dan Yesus sadar akan hal itu. Bagaimana Yudas ini sebagai bendahara yang dia lakukan jahat sebenarnya. Dan apa yang diomongin. Makanya Yesus jawab ketika di Yohanes 12 ayat yang ke-7 dan 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini jadi pengingat bahwa yang dilakukan Maria ini sesuatu hal yang mungkin bagi kita ini apa sih aneh, tapi bagi Yesus ya ini privilege-nya justru di akhir. Ketika bangkit, orang yang pertama kali salah satunya adalah Maria. Gitu. Oke. Lana, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi Yesus itu menegur Yudas itu dengan cara yang berbeda ya. Maksudnya di sini kayak kita diajarin bahwa sebenarnya untuk menegur seseorang nggak perlu dengan secara langsung kita omongin juga. Kadang-kadang dengan kita misalkan melakukan perintah-perintah Tuhan, orang-orang yang tidak melakukannya pasti akan merasa tertegur gitu. Walaupun kita nggak bermaksud menegur siapa-siapa, kita bisa lihat kayak kisahnya Daniel, terus ya ini kisahnya Maria, dia nggak bermaksud untuk kayak supaya saya terlihat baik gitu kan. Cuman ketika dia melakukan itu dengan tulus, orang-orang yang tidak tulus itu akan pasti merasa tersindir gitu ya, merasa ini. Cuman ya Tuhan mungkin pelajarannya juga mungkin kita juga pasti pernah merasa begitu kan. Jadi ya ada berbagai cara teguran-teguran itu datang. Cuman intinya adalah bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Di sini sebenarnya saya melihat bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada Yudas untuk menyadari kesalahannya supaya ada pertobatan. Tapi ternyata dia tetap keras seperti orang-orang Yahudi yang lainnya. Oke. Pendeta. Ya, yang dilakukan Maria ini kan begitu mahal ya, dalam tanda kutip, bukan hanya sekedar objek ya, apa yang dia bawa di sana, tetapi tindakannya ini juga adalah tindakan yang mahal.
Mungkin dia berpikir bahwa waktu nanti ini istilahnya down payment dia punya tindakan ini. Kalau Yesus nanti jadi raja, saya lebih dulu yang mengurapi. Karena pengurapan itu kan pengurapan minyak itu untuk raja, ya, pengurapan seorang nabi, kemudian pengurapan minyak juga itu untuk kesembuhan orang sakit. Jadi ada negatifnya, dia berpikir saya mengurapi dia dengan minyak yang mahal ini dan wanginya semerbak ini. Pada saat dia sudah di crowning sebagai raja, saya ada kredit di sana. Dia sudah lebih dulu. Tapi lebih daripada itu, pengurapan minyak yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus itu merujuk kepada satu pekerjaan untuk Pak Yesus datang di dunia. Makanya di dalam ayat yang tadi sudah dibacakan Norman ya, ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, dia katakan kepada Yudas. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini merujuk. Perkataan Yesus ini tidak akan keluar mungkin kalau peristiwa itu tidak terjadi. Apa artinya? Sebentar lagi aku tidak ada bersama dengan kalian Dan acara ini, tindakan dari Maria ini, itu adalah memproklamasikan hal itu lewat pengurapan minyak. Begini, karena kalau pengurapan minyak itu hanya dilakukan pada saat Yesus mati, yang wangi itu hanya di dalam kuburannya. Ya kan? Hanya di kuburannya. Tetapi dampak dari pengolesan atau pengurapan minyak oleh Maria ini kan responnya orang jadi banyak dan ada orang-orang Yahudi di sana, mereka akhirnya tahu Yesus ada di sana, mereka mau merencanakan pembunuhan dia. Jadi pengurapan minyak Maria ini merujuk kepada kesempurnaan dari pekerjaan Yesus, yaitu ketika nanti dia akan mati di kayu salib. Iya. Dan ini nggak terpikirkan oleh Maria bahwa dia berpikir dia mengurapi Yesus untuk persiapan dia Jadi menjadi raja, tetapi malah ini adalah Moment, persiapan Yesus mati gitu. Betul. Dan ini nggak pernah terpikirkan oleh Maria, tetapi ini yang benar-benar menjadi satu hal yang baik gitu yang dilakukan oleh Maria. Dan kita dapat pelajari bahwa Yesus mengetahui hati dari Maria, bukan untuk show off tadi dikatakan, bukan untuk cari perhatian, dan Yesus juga tahu isi hati dari Yudas, yang mengatakan, yang mengeluh lah istilahnya, kenapa kamu wasting istilahnya, sia-sia menyia-nyiakan segitu banyak uang gitu kan. Dan pelajarannya adalah Yesus tahu juga tentang hati kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga hati supaya tidak tergoda oleh hal-hal yang jahat. Kalau contohnya Yudas, misalnya anggaplah dia memang punya karakter, punya tendensi untuk seperti itu gitu ya. Suka akan hal-hal materialisme, jadinya tergoda untuk mengambil uang yang mereka miliki, dan akhirnya menjual Yesus. Tapi kan ada juga peperangan di dalam diri lah istilahnya, yang membuat jangan buat seperti ini gitu. Tapi tergoda, udah nggak apa-apa buat aja. Dan kita kan juga seperti itu ya di dalam kehidupan kita. Misalnya jangan lakukan seperti ini, nggak baik. Jangan ngomongin orang, ini nggak baik. Tapi diajakin teman, tahu nggak gitu. Apa? Gimana caranya biar kita dapat menjaga hati kita, Norman? Aduh, susah sih ini. Karena praktikal. Iya, karena praktikal. Walaupun secara secara teori lah, secara tertulis udah sering dibuat di Alkitab, bagaimana Yesus itu kasih, dan bagaimana Yesus itu mau menjaga kita dan hal semacamnya. Cuman kalau dalam kehidupan sehari-hari agak susah. Tapi kalau dari aku pribadi, aku ada satu trik gini. Sama seperti Maria. Maria ini kan sebenarnya tadi sempat bahas dengan pendeta, kan hidupnya susah sebenarnya ya. Dia saudara Yesus, tapi dia ada masalah, dia diperkosa pamannya sendiri, lalu dia sempat kerasukan juga. Tapi perjalanan hidup dia dengan Yesus begitu istimewa kan, sampai pada akhirnya itu tadi privilege-nya dia adalah dia tahu duluan bahwa Yesus telah bangkit gitu, dan dia lihat duluan. Sama seperti gini, perjalanan kehidupan kita juga pasti ada di saat-saat kita bersama dengan Yesus gitu kan. Jadi ketika kita
hati kita mau tergoda untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, ingat aja bahwa dulu saya sudah diselamatkan loh oleh Yesus, dulu saya diberkati loh oleh Yesus, masa saya melakukan hal seperti ini? Mungkin evaluasi ya setiap harinya gitu, karena sebenarnya yang berbahaya itu adalah ketika kita udah berada pada titik bahwa nggak apa-apa melakukan dosa ini. Jadi udah tidak ada rasa bersalah atau rasa berdosa lagi ketika melakukan kesalahan. Itu yang sebenarnya berbahaya. Karena ketika kita sudah merasakan hal seperti itu, rasa-rasanya mungkin mustahil untuk bertobat, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas. Berkali-kali dia mendapatkan kesempatan, tetapi karena dia terus membenarkan diri dan membiarkan dosa itu dan dia pelihara, ya akhirnya hingga akhir hayatnya pun dia tidak merasa berdosa sebenarnya. Dia cuma kayak merasa ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Jadi mungkin ketika ya hal praktikal yang bisa saya share ya itu sih, kita mengevaluasi diri setiap hari. Ketika kita sadari bahwa itu berdosa, kita coba sebisa mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Tapi memang kita nggak bisa kayak yang penting itu adalah tahu cara bangkitnya. Karena orang benar dibilang kan, orang benar itu bukannya nggak pernah jatuh, dia jatuh tapi dia tahu cara bangkitnya. Yang permasalahannya itu adalah kalau kita tidak tahu cara mau bangkitnya gimana. Gitu. Amin. Pendeta? Iya. Yudas ya, saya mau lihat kepada Yudas dalam toko di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini. Mungkin gambarnya seperti ini. Hati-hati dengan aktivitas rohani tanpa perubahan hidup. Itu yang terjadi dengan Yudas. Seperti rohani sekali dia, peduli dengan orang miskin, ya. Bahkan di kesempatan yang lain dia menunjukkan simpati, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Yang terjadi juga dengan kita sekarang ini, hasil akhirnya sama seperti yang dikatakan oleh Lana. Kita hanya beraktivitas secara religius, kita sangat religius, tapi tidak ada perubahan hidup. Ujung-ujungnya kita akan menolak Roh Kudus, nggak tahu lagi. Yang penting saya sudah ke gereja, tapi tidak ada perubahan hidup. Sulit sekali Roh Kudus mau bekerja kepada orang yang sudah menutup kesempatan untuk Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dan Yudas membuahkan hasilnya sampai pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Padahal orang yang lain kan bertobat pada malam itu. Petrus, dan dia orang yang sedih pada saat Yesus mati, tetapi dua respon juga, satu pergi gantung diri, satu pergi bertobat. Jadi hati-hati dengan tindakan-tindakan kita yang sepertinya religius tapi nggak, ya gitu-gitu aja, berubah, nggak ada perubahan. Saya ingat pendeta pernah bawain PA ya. Oh, Religius tapi toksik gitu. Jadi sepertinya religius tapi tidak ada perubahan hidup. Oke. Baik. Ini kalau kita ngomongin tokoh per tokoh, sepertinya jadi banyak ya. Waktunya cukup singkat. Kita masuk kepada kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Sebenarnya dari semua kesaksian tentang Yesus yang telah kita pelajari dalam kitab Yohanes, menarik bahwa Pilatus turut memberi kesaksian. Apa sih yang Pilatus lakukan dan mengapa kesaksian ini penting, Norman? Iya, sebenarnya Pilatus ini orang yang kasihan sebenarnya. Kenapa kasihan? Karena tekanan publik sama dia begitu besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau aku bilang resenya Pilatus adalah dia nggak mau kehilangan jabatannya sebagai gubernur. Namun perlu diingat, Pilatus dia juga bahkan di Yohanes pun, di Yohanes 18 juga dibilang ya, Pilatus itu berusaha setengah mati untuk bisa mengamankan Yesus gitu loh. Kalau menilik background-nya, ada penulis dia bilang istri dari Pilatus itu sebenarnya dia sudah tegur ke Pilatus karena dia mendapatkan mimpi. Namun tekanan publik begitu besar sehingga Pilatus rasa bahwa daripada saya kenapa-kenapa ntar sama ingat ini kita ngomongin Roma kan, yang dimana pemerintahnya itu dari besi gitu yang keras. Nah, pada saya kenapa-napa dan saya kehilangan jabatan, maka ya mau gimana pun saya balikan lagi kepada orang Yahudi. Dan masalah orang Yahudi pada saat itu minta salibkan dia, makanya
di Yohanes 18 juga dibilang dia bergetar begitu dibilang orang-orangnya dibilang salibkan dia, takut dia sebenarnya. Nah, kesaksian Pilatus itu tanpa dia sadari dia sebenarnya sudah mengakui Yesus itu sebagai raja, sebagai Tuhan. Kenapa? Satu, dia tahu dia tahu Yesus itu tidak bersalah, Pilatus sadari hal itu. Yang kedua, itu tadi dia bilang dia berusaha setengah mati dengan caranya dia. Dia berusaha untuk menyelamatkan Yesus karena dia tahu itu tidak bersalah. Dan yang ketiga, ada dicatat di buku Sekolah Sahabat kita, Yesus yang dia tulis ketika disalib, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Itu melengkapi kesaksian Pilatus siapa itu Yesus. Cuman jadi masalahnya adalah Pilatus sekali lagi dia masih takut untuk mengungkapkan kebenarannya. Makanya kalau di buku Yohanes dibilang pada malam itu juga bersahabatlah dia dengan Herodes yang tadinya musuhan gitu kan, karena tekanan itu. Oke. Bicara mengenai tekanan nih ya, dan kita pasti sering juga menemukan diri kita di dalam tekanan, kita sebagai mungkin minoritas, tekanan yang ada di sekitar kita adalah mayoritas. Apa yang dapat kita pelajari dari bahayanya membiarkan sentimen populer atau tekanan itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang benar? Ya bahayanya tentunya di sini jadi berbohong, banyak hal-hal yang dilakukan ya oleh Pilatus. Berbohong, mengorbankan orang yang tidak bersalah, itu adalah sesuatu hal yang sangat parah ya kalau kita lihat gitu. Walaupun sebenarnya seperti tadi yang Kak Norman udah bilang juga, sebenarnya dia udah berusaha gitu, tapi di sisi lain dia masih mau menyelamatkan juga posisinya dia gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kisahnya dia ini, dengan dia menyandingkan dengan Barabas yang nyata-nyata pembunuh, sebenarnya dia udah secara tidak langsung kasih lihat ini orang baik loh. Tapi ternyata tetap kan yang dipilih ternyata orang yang jahat, Barabas tersebut. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menang melawan tekanan gitu. Aku teringat sama renungan yang tadi pagi yang menceritakan tentang Raja Nebukadnezar, di mana seraja-rajanya dia, tapi Tuhan bisa mempunyai kuasa untuk menjatuhkan, dan bahkan tapi ketika dia bertobat, Tuhan bisa membuat dia lebih mulia lagi bahkan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah apapun yang kita lalui, apapun masalah yang ada di hadapan kita, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan gitu. Mungkin secara manusia kita lihatnya, wah nggak mungkin gitu, apa segala macam. Aku pernah di sekolah di sekolah Kristen biasa, di mana saya cuman sendirian. Waktu itu ada mau ujian akhir nasional, dan jadwalnya di hari Sabat. Dipanggil sama gurunya, terus kata gurunya, kalau emang kamu nggak apa-apa kalau misalkan kamu nggak lulus. Cuman karena memang didikan dari mama tuh dari kecil, pokoknya mau jadi apapun kamu, pokoknya jangan pernah ngorbanin Sabat. Jadi makanya itu juga pentingnya ya pendidikan dari kecil, sehingga ketika sudah besar ya udah tertanam gitu. Karena iman itu bukan satu proses yang instan, tapi itu sudah ditanam harus dari jauh-jauh hari ya, ada prosesnya. Jadi pada waktu itu saya yang masih anak SMP ini bilang, oh ya nggak apa-apa. Karena menurut kepercayaan saya lebih baik saya tidak lulus daripada mengorbankan hari Sabat. Dan ketika mencari kerja pun yang mungkin sering orang muda saat ini hadapi, bahwa ketika diuji, kamu diterima kerja di sini, tapi kamu harus mengorbankan Sabat. Nah, kalau dari hal-hal sepele aja kita udah kalah dengan tekanan-tekanan yang hanya seperti ini, kita tidak mengimani bahwa Tuhan akan memberikan kita makan walaupun kita tidak mengorbankan Sabat, ya bagaimana dengan tekanan yang lebih besar lagi nanti kita mungkin dipercayakan sebagai pimpinan atau satu jabatan yang lebih tinggi lagi kalau hanya hal-hal sepele gitu. Jadi memang pasti akan ada latihan-latihannya yang Tuhan berikan kepada kita dari hal-hal kecil gitu untuk mempertahankan kita di situasi-situasi seperti ini. Neta, pelajaran dari Pilatus. Pilatus sebenarnya di akhir cerita, hampir akhir cerita dalam Yohanes pasal 18 ya, kalau tidak keliru ketika kita membaca tentang Yesus di hadapan Pilatus. 3 Injil yang lain menceritakan cerita ini, tapi sangat singkat. Ada yang cuma 2 ayat, 5 ayat. Pada ayat 38 bagian A,
Yohanes pasal 18, ini menarik. Ketika dikatakan, pembicaraan dia dengan Yesus kan, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Ini sebenarnya secara dia tidak sadar, dia sedang menjadi juru kabar Injil itu sebenarnya. Dengan bertanya apa itu kebenaran. Pada ayat selanjutnya, bagian ayat 38 selanjutnya, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dengan kata lain apa? Ini orang benar. Ya, kita ambil negatif posisi yang lain dari kata, aku tidak mendapatkan kesalahan apa-apa kepada orang ini. Dengan kata lain, orang ini benar. Hanya Pilatus memenuhi apa yang dikatakan oleh Yohanes sendiri. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Dia bukan orang Yahudi. Yohanes pasal 12 ayatnya 42. Yohanes 12 ayat 42-43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, bukan hanya pemimpin orang Farisi, agama, tetapi dalam hal ini Pilatus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Dia tanya, Pilatus katakan, aku nggak dapat yang salah dari orang ini. Dengan katanya tadi, orang ini benar. Tapi dia takut kan, dia mau pleasing people. Makanya ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, itulah Pilatus. Orang yang sebenarnya sudah bisa menjadi, dia punya power loh untuk menyatakan orang ini juru selamat yang kalian tunggu loh. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Makanya disebut Pilatus bersaksi, walaupun secara tidak langsung dia tidak tahu. Puncaknya ketika dia memerintahkan, tulis, inilah raja orang Yahudi di atas kayu palang. Ya, itu kesaksian. Dia sudah bersaksi walaupun dia tidak sadar hal itu. Oke, ini pelajaran yang dalam sekali ya buat kita ya. Jangan sampai kita menjadi seperti Pilatus. Teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan selain satu ini. Kita akan mempelajari mengenai kesaksian Thomas yang awalnya tidak percaya, setelah melihat dia menjadi percaya. Apa sih yang menyebabkan Thomas itu ragu dengan kesaksian murid-murid yang sudah menyatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit? Norman. Ya, ini ini sebenarnya unik sih melihat perspektif dari Thomas gitu kan. Ketika bangkit itu kan posisinya Thomas dia nggak bersama murid-murid yang lain kan, dia sendiri, dan kita juga nggak tahu dia ngapain dia menyendiri. Bahkan ketika dia dapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit, yang dia bilang sebelum dipegang itu dia lihat itu bekas luka sama bekas paku, dan sebelum dicucukkan jarinya, dia nggak akan percaya. Thomas ragu karena dia nggak melihat, karena dia belum melihat. Bagi kebanyakan orang, dia harus lihat dulu baru dia percaya. Contoh seperti ini. Kalau dibilang ada diskon diskon donat, contohnya diskon donat, mana percaya? Tapi begitu lihat media sosial, oh ya bener nih ada diskon nih, baru diserbu toko donatnya gitu kan. Nah, masalah dari ini adalah, masalahnya ketika orang lihat baru percaya, maka itu berkebalikan dengan apa yang Allah mau. Yang Allah mau kan percaya dan buktikan. Bukan lihat dulu baru percaya. Dan konsep inilah yang Yohanes dalam buku Yohanes ini dia coba lawan. Nggak sehat ketika kamu lihat baru percaya. Yang ada percaya dan sambil dibuktikan bahwa itu benar adanya. Makanya ketika Thomas dia ragu, ya karena bagi dia seeing is believing. Ini sekali lagi, inilah yang coba di fight oleh Injil Yohanes. Nggak sehat seperti itu. Yang benar adalah percaya, dan sambil percaya itu dibuktikan. Bukan berarti percayanya juga percaya buta gitu ya, enggak. Terus bagaimana tanggapan Yesus terhadap ketidakpercayaan atau keraguan Thomas itu?
Ya, kalau kita lihat di kisah Thomas ini ya, lagi-lagi kita melihat bahwa kasih Kristus yang unconditional ini ya, dia tetap sabar menghadapi Thomas ini, sehingga dia masih ada kasih di situ. Dia kasih lihat nih, bahkan diraba ya kalau nggak salah ya, dikasih silahkan dicek gitu kan. Jadi mungkin kalau yang bisa dari pelajaran ini yang bisa kita ambil adalah bahwa walaupun tadi seperti Kak Norman bilang tidak seharusnya seperti ini, tapi lagi-lagi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mungkin ragu-ragu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan gitu. Ini mungkin salah satu contoh orang benar yang jatuh tapi tahu cara bangkitnya gitu. Jadi ketika dia dikasih lihat, oh oke, dia langsung percaya. Cukup sekali dikasih ini, dia langsung percaya. Karena kalau kita lihat kisah-kisah yang lainnya, banyak juga yang sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, tapi tahu-taunya ujung-ujungnya mundur, ya kan? Bahkan kalau tadi kita kan sebelumnya bahas soal Yudas, kurang apa Yudas? Dia istilahnya dia berjalan, makan, bangun, tidur bersama Yesus, tapi tidak percaya juga gitu kan. Tapi di sini diberikan pelajaran bahwa mungkin kadang-kadang kita nggak percaya, tapi ketika Tuhan kasih sedikit clue, udah langsung dengan cepat percaya gitu kan. Jadi Tuhan tidak menutup itu, tapi Tuhan dengan kasih-Nya tetap memberikan kesempatan. Oke. Dan itulah uniknya Alkitab ya. Alkitab tidak hanya mencatat hal-hal yang baik aja, Betul. orang-orang yang baik aja, tetapi Alkitab juga mencatat orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang nggak percaya, bahkan orang-orang yang jahat, supaya kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Dan tadi Norman juga sudah katakan jangan sampai percaya buta gitu ya, percaya apapun aja yang dibilang, pokoknya percaya gitu. Betul. Karena kita harus tetap menguji segala sesuatu. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal ini, pendeta? Di satu sisi kita diminta untuk beriman, artinya nggak kita lihat pun kita harus percaya. Tetapi di satu sisi juga kita diminta untuk menguji, artinya jangan langsung percaya-percaya aja semua. Ya, Tuhan kan tidak menghapus kemungkinan untuk ragu. Jadi dia tetap membuat kesempatan untuk orang itu ragu tetap ada. Dia tidak mengangkat langsung keraguan-raguan itu, tidak ada. Karena kembali ke kata percaya itu keep believing. Kepercayaan itu bukan satu kali dan selesai, enggak. Iman itu kan atas dasar bukti, itu pelajaran sekolah sahabat katakan. Atas dasar bukti yang kalau bilang bukti kan suatu hal terjadi, bukan karena demonstrasi, bukan karena tanda-tanda yang ajaib dan hal-hal yang kita harapkan. Nah, kenapa Injil Yohanes menulis peristiwa tentang Thomas punya keraguan-raguan, dan ini tidak diceritakan oleh 3 Injil yang lain. Cerita tentang Thomas yang Yesus menampakkan diri kepada Thomas hanya ditulis oleh Injil Yohanes, hanya oleh Yohanes Kekasih. Kenapa? Karena ada perspektif, ada pandangan di dalam yang berlangsung pada saat itu bahwa melihat kemudian baru percaya, ini yang mau dihancurkan oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes. Makanya muncul cerita tentang Thomas. Bagi 3 Injil yang lain kurang penting. Mungkin mereka lagi ada isu dengan Thomas, jadi mereka tidak mau mengangkat Thomas kan? Bete kan? Mungkin lagi bete dengan Thomas. Nanti kalau ceritain Thomas di dalam Injil saya, dia jadi populer. Buktinya kita Thomas begitu populer. Tapi Yohanes inilah dia. Dia melihat ini orang perlu jadi pelajaran bagi kita. Bahwa konsep berpikir percaya dulu, melihat dulu baru percaya, itu nggak perlu. Itu jangan. Iman kita perlu pembuktian. Iman kita perlu pembuktian. Tetapi untuk namanya percaya, jangan sampai berdasarkan sesuatu terjadi lebih dulu baru kita percaya. Apakah Yola melihat Tuhan menciptakan? Norman melihat bahwa sorga itu seperti apa? Bahkan Yohanes yang sama menulis surat Yesus di dalam Wahyu pun, ketika dia menceritakan tentang surga, semua bukan heaven is, bukan. Semua cerita di dalam, mayoritas cerita di dalam buku Wahyu itu like. Apa artinya like? Seperti. Bukan adalah gambaran
surga itu adalah ini. Surga seperti Yohanes juga menulis di dalam Injilnya ketika menggambarkan Roh Kudus yang turun dari surga langit ketika Yesus dibaptis. Seperti like a dove, bukan berarti Roh Kudus itu adalah dove itu sendiri. Jadi dengan kata lain, secara sederhana, dia mau patahkan itu perspektif pandangan selama ini yang berlangsung bahwa saya harus ada bukti dulu, melihat kemudian saya mau percaya. Hanya keraguan-raguan kita itu jangan kita pakai untuk meragukan suatu hal yang sudah pasti. Firman Tuhan itu kan pasti. Kita tidak meragukan itu lagi. Tetapi dalam cerita Thomas ya terbuka karena Injil itu belum ditulis. Baik, terima kasih pendeta. Nah, dari semua kesaksian-kesaksian yang kita sudah pelajari, pelajaran demi pelajaran, ujungnya adalah kesaksian kita tentang Yesus. Tadi mungkin di pertanyaan awal saya bertanya-tanya kan, kalau misalnya berandai-andai kita ada di sana, kita mungkin mudah untuk percaya kepada Yesus karena kita melihat tanda-tanda, karena kita melihat mujizat-mujizat. Tetapi dalam beberapa hal sebenarnya kita memiliki lebih banyak alasan untuk percaya kepada Yesus daripada mereka yang benar-benar telah melihat mujizat itu. Apa itu kira-kira, Norman? Boleh dielaborasikan lagi nggak Kak? Jadi gimana? Kan kita mungkin berpikir kita akan lebih mudah percaya kalau misalnya kita benar-benar melihat mujizat itu. Tapi sebenarnya ada keuntungan bagi kita yang hidup di zaman sekarang untuk bisa lebih banyak percaya kepada Yesus daripada orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu. Keuntungannya sih jelas ada. Pertama nih, Alkitab. Ini keuntungan paling jelas. Kenapa? Di zaman kita, ini udah diperlihatkan dengan gamblang seada-adanya bahwa ya zaman dulu tuh orang seperti ini gitu loh. Orang tuh tetap ada yang susah percaya sama Yesus, tapi banyak yang percaya sama Yesus. Lalu kita bisa lihat mukjizatnya Yesus, kita bisa baca mukjizat Yesus, kita bisa tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dia sayang sama kita dari Alkitab ini. Orang zaman dulu mereka punya kitab, pasti punya dan mereka punya pegangan itu. Tapi masalahnya penafsiran dan ekspektasinya berbeda. Kan jangan pekan lalu kita belajar mengenai ekspektasi orang-orang Yahudi kan. Nah, ekspektasi orang-orang Yahudi serendah mereka dibebaskan dari orang penjajahan Romawi. Nah, ekspektasi yang udah dipatahkan itu sekarang diberikan kepada kita. Kita mau pasang ekspektasi sebesar apa ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke. Ya, aku setuju dengan yang Kak Norman bilang ya. Kita sudah mempunyai kebenaran yang lengkap pada saat ini. Ada Alkitab, ada buku-buku kerohanian yang lain. Jadi sebenarnya dengan kelengkapan itu, bahkan teknologi ya, kita bisa akses di mana aja. Mungkin kalau beberapa tahun sebelumnya kita merasa berat bawa Alkitab, tapi sekarang hidup kita sudah dipermudah, bisa mengaksesnya lewat handphone atau lewat laptop, tab, dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi, apakah kita bisa dan mau memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membaca dan memperlengkapi kerohanian kita, atau justru fasilitas itu kita gunakan untuk hal-hal yang malah melemahkan keimanan kita. Itu balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Tapi sebenarnya Tuhan sudah sangat memperlengkapi kita. Iya, dan kita bisa melihat kegenapan dari nubuatan-nubuatan ya. Bahkan di dalam Daniel itu sebenarnya lengkap sekali, dan kita bisa tahu, istilahnya kita bisa tahu, oh ini tepat, ini tepat, ini tepat. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk meragukan bahwa yang akan datang nanti itu nggak tepat. Tapi bahwa jalannya ini sudah pasti, dan nanti yang ke depan juga akan pasti. Pendeta? Kita pakai nalar ya, untuk ya nalar berpikir untuk mengikut Tuhan. Tapi jangan salah menggunakan nalar, karena di dalam cerita Injil ini kan sudah dimulai dari Nathanael. Adakah yang baik dari Nazaret? Pakai nalarnya dia. Ya. Nalar Nikodemus. Apa nalar Nikodemus ya? Bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali ya. Kemudian perempuan Samaria kita juga sudah belajar. Nggak mungkin kita berkomunikasi, kamu orang Yahudi terus minta dari saya. Itulah yang yang mau diterobos oleh Yohanes, Injil Yohanes ini.
kita jangan salah nalar kita. Kalau nalar kita atas dasar kemauan kita diri kita sendiri, tentu kita akan pergi pada kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Tetapi kalau nalar kita atas dasar Roh Kudus yang menuntun kita, jangan pernah belajar Alkitab tanpa nalar Roh Kudus. Kalau kita pakai nalar kita ini jadi hancur. Tapi ketika kita pakai nalar Roh Kudus di sana, artinya Roh Kudus yang menuntun kita, kita akan pergi pada kesimpulan yang lebih baik. Oke. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Jika seorang bertanya kepadamu, mengapa engkau percaya kepada Yesus? Apa yang engkau katakan secara pribadi? Apa sih alasan Norman untuk percaya kepada Yesus? Ini pertanyaan susah-susah gampang ya, karena untuk menyatakan kepada orang, apa yang membuat kamu percaya kepada Yesus? Ini kan pengalaman pribadi soalnya. Perjalanan bersama Yesus itu adalah pengalaman pribadi. Yang susah adalah mentranslate pengalaman pribadi ini untuk diberitakan kepada orang lain. Sempat salah, bahaya, tapi kalau nggak diberitain juga salah gitu kan. Jadi balik lagi, kalau ditanya, apa yang buat saya percaya kepada Yesus? Ya pengalaman pribadi saya. Kalau orang-orang atau teman-teman terdekat saya bisa lihat bagaimana saya dalam hidup saya, perubahan saya juga, ya itulah perjalanan saya bersama dengan Yesus. Kalau saya mungkin tidak percaya dengan Yesus, mungkin nggak akan sampai di titik seperti ini, mungkin akan ada titik lain. Mungkin juga saya akan jauh lebih baik, tapi ya saya yakin dan percaya, saya yang sekarang dibentuk oleh Yesus, ya inilah versi yang terbaik. Kalau saya sih, itu jawabannya. Oke. Lana? Ya, mirip-mirip ya, kayak Kak Norman. Karena ini adalah pengalaman pribadi, ya tentunya saya tidak mungkin bisa membuat orang lain percaya dengan pengalaman pribadi. Dia harus mengalami juga gitu kan. Cuman mungkin satu hal yang bisa saya bagikan, ketika saya benar-benar mempelajari firman Tuhan, saya tidak bilang bahwa diri saya saat ini sudah sempurna, tapi memang saya sendiri merasakan bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tentunya perubahan-perubahan ini kepada hal yang lebih baik ya. Karena seperti saya lupa di mana di Yesaya dibilang bahwa nggak ada firman Tuhan yang balik dengan sia-sia gitu. Jadi ketika jadi memang harus dialami sendiri gitu. Ketika kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, walaupun belum sempurna seperti tadi yang sebelumnya saya paparkan, bahwa orang benar tahu caranya bangkit lagi, walaupun dia pasti ada jatuhnya gitu. Oke, amin. Pendeta, sekaligus kesimpulan. Ya, berdasarkan pelajaran sekolah sahabat, kita mungkin tidak memiliki pengalaman sedramatis melihat orang mati dibangkitkan, orang yang buta dicelekkan matanya. Tetapi pengalaman rohani kita itu adalah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, dan kita punya kisah tersendiri kan untuk menceritakan. Norman punya cerita sendiri, Yola punya cerita sendiri, Lana, saya punya cerita sendiri. Tergantung sejauh mana saya punya penerimaan tentang Tuhan. Karena saat ini kita juga lah yang harus meneruskan cerita obor untuk menyaksikan Yesus. Bagaimana orang mau menyaksikan Yesus kalau dia tidak memiliki keakraban, keintiman dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta, Norman dan juga Lana sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran kita dapat mengobarkan semangat kita untuk menceritakan Yesus, menceritakan pengalaman kita bersama dengan Dia, menceritakan pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Alkitab tentang Yesus kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Jika kita memiliki saudara-saudara, teman-teman memiliki pertanyaan untuk pelajaran pekan ini ataupun seputar dengan kitab Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam ruang tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Baik, ini Pendeta ada pertanyaan dari Maidin Lakuman. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa Yesus perlu mati mencurahkan darah? Apakah Tuhan tidak bisa mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa? Karena Dia berkuasa dan bisa saja tanpa mengorbankan Yesus. Baik, terima kasih Kak Yola. Pertanyaannya menarik sekali, Maidin Lakuman. Terima kasih. Baik pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasihi, mari kita lihat kenapa sih harus ada kematian? Ya, kenapa harus Yesus datang untuk mati? Untuk apa? Kan bisa ampuni saja. Baik, mari kita lihat Kejadian 2 ayat 17.
Oke, Kejadian 2 ayat Ayat yang 17. ke-17. Itu tentang perintah Tuhan tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau dilanggar perintah ini, pastilah engkau mati. Dan Adam melanggarnya. Adam dan Hawa melanggarnya. Makan. Dan harus mati. Lalu, Roma 6 ayat 23. Oke, Roma 6 ayat yang 23. ke-23. Bagian A saja. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Baik, terima kasih. Dosa adalah pelanggaran akan perintah Allah. Keadilan menyatakan bahwa Adam dan Hawa dan kita semua harus mati. Tidak bisa tidak. Kasih Allah yang amat dahsyat itu tidak bisa membiarkan manusia atau siapapun tidak mendapatkan hukuman begitu saja. Berarti keadilan, karena dua sifat ilahi ini yang setan bilang tidak mungkin bersamaan. Ya, keadilan dan kasih tidak bisa berjalan bersama-sama menurut setan. Berarti kalau misalnya Allah menekankan keadilan, Allah itu kejam, tidak ada kasih. Kalau Allah itu kasih, berarti Allah itu pelin-pelan, tidak ada keadilan. Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Kalau tanpa ada kematian, berarti keadilannya kemana dong? Nah, oleh karena itu memang kitab suci sangat jelas sekali, Kak Yola. Kitab suci sampaikan ya untuk kita semua bila mana kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23 dulu. Lanjutannya dari bagian B-nya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus mati, upah dosa ialah maut. Apabila kamu makan buah itu kamu akan mati, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Apa sih yang terjadi? Coba boleh kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 22. Oke, Ibrani 9 ayat 22. yang ke-22. Sorry. Oke. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iyalah, bagaimana bisa main langsung diampuni tanpa ada konsekuensi keadilan yang berlaku? Keadilan harus tetap jalan. Tapi karena Allah sangat mengasihi manusia, maka Allah mengikhlaskan dalam Yohanes 3:16, itulah ayat emas. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang akhirnya mati di atas kayu salib, menanggung keadilan itu yang harus dijalankan. Dengan kasihnya yang amat dahsyat. Memang, saudara, kekasih dalam Tuhan, inilah dua sifat ilahi yang terus bergabungan, yang terus bergandengan. Ini kita bisa lihat di dalam Mazmur 89 ayat 15, Kak Yola. Mazmur 89 ayat 15. 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Iya, inilah sifat Allah. Keadilan dan kasih. Itu bercium-ciuman di salib Kristus. Kristus membayar tunai rasa adil itu untuk jagat raya ini karena melawan perintah Allah adalah kematian. Tapi karena Allah sangat mengasihi manusia, maka begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela menjelma menjadi manusia. Karena harus menjadi manusia, baru dia mengalami kematian. Untuk mengalami kematian bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Karena dia sangat mengasihi kita, makanya di salib itulah keadilan dan kasih bercium-ciuman. Itulah karakter ilahi yang sangat luar biasa. Yang sampai detik ini malaikat sorga sendiri pun bingung dengan hal itu. Dan nanti kita akan pelajari dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Kasih Allah yang tiada terbatas itu. Dan keadilan Allah yang amat luar biasa itu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Jadi memang bukan karena Allah, bukan tidak maha kuasa ya. Iya. Allah maha kuasa, tapi Allah memiliki sifat keadilan dan kasih yang tidak dapat diingkarinya. Baik, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari Gishesa Channel. Andreas bersaksi telah menemukan Mesias. Filipus bersaksi telah menemukan apa yang dikatakan oleh Musa dan para nabi. Saat ini kita juga disebut saksi Yesus, tapi timbul pertanyaan, yaitu apa isi kesaksian yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Karena kebanyakan KKR atau kebaktian kebangun rohani yang dibuat kebanyakan isinya tentang hukum, sabat, kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, terima kasih sekali. Kayak Ini menarik juga nih pendeta ya. Iya, Gisesa Channel. Pertanyaannya luar biasa. Apa sih yang harus kita saksikan? Memang yang harus kita saksikan adalah Yesus Kristus. Problema terbesar yang Yesus sampaikan buat kita di dalam Matius 24 ayat 11. Ini adalah peristiwa akhir zaman yang Yesus ceritakan. Matius 24 ayat 11 Kayola bilang. Kayola tolong baca. Oke. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini masalahnya. Hmm. Ajaran-ajaran palsu muncul. Nah, coba dari zaman rasul-rasul juga sudah ada. Galatia 1 ayat 6 sampai 8 saya bacakan ke Yola ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Problemanya zaman sekarang ada nabi palsu yang seolah-olah memberitakan Injil tapi bukan Injil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Lalu kita lihat, ya, memang ini luar biasa Alkitab ini. 2 Petrus 3, 15-17, Petrus juga memberikan amaran. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Rupanya dari zaman dulu ya, dari sejak Adam dan Hawa digoda, itu setan mengutip firman Tuhan. Tentu Allah berkata kepadamu, janganlah kau makan buah ini. Apabila ya kan dikatakan begitu kan. Jadi tentulah Allah berfirman, selalu dia sampaikan itu. Jadi lihat ini dia mengutip firman Tuhan. Jadi kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa ada nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang juga seolah-olah memberitakan firman Tuhan. Tapi bukan seperti Injil yang tertulis ini. Yang diputar balikan. Ada masalah adalah tulisan Rasul Paulus itu banyak yang susah dipahami tentang perkara ini. Tapi dijelaskan di dalam ayat 17. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 3, 17. Oke. Kayola boleh tolong baca 2 Petrus 3 ayat 17. Apa sih yang paling akhirnya kurang dipahami dengan baik dan akhirnya diputarbalikkan, coba tentang apa? Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Itu masalahnya. Banyak tulisan Rasul Paulus seolah-olah di zaman sekarang ini orang bilang nggak perlu lagi hukum. Oh, hukum Kristus hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Hukum Allah itu kita hidup dalam kasih karunia. Hei, hati-hati. Rasul Petrus yang bilang dalam kitab suci, hei, hati-hati. Ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan sampai kamu tersesat katanya. Jangan sampai kamu tersesat. Jadi bukan hanya zaman sekarang KKR diberitakan tentang hukum Allah. Dari sejak zaman Rasul Petrus pun dan sejak zaman Rasul Paulus pun sudah memberitakan hal tersebut. Hati-hati, hati-hati. Dikatakan gini, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Kenapa jadi seolah-olah itu penting? Penting, itu harus diberitakan karena Wahyu 12 ayat 17 sebagai ciri gereja terakhir adalah maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga itu adalah iblis, perempuan itu adalah lambang daripada umat Tuhan. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain atau yang sisa dalam terjemahan lainnya yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ciri daripada gereja Allah yang di zaman akhir ini adalah yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang bilang? Kitab suci yang sampaikan. Karena 1 Yohanes 2 ayat 4 bilang begini, barang siapa berkata aku mengenal dia tapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan apa kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan berarti hanya itu kabar, tapi ini yang paling diserang oleh iblis, yaitu hukum Allah. Sehingga dalam kebaktian-kebaktian rohani, dalam pelajaran-pelajaran seolah-olah hanya menekankan itu. Tidak, ada banyak pelajaran yang diberikan. Tapi karena serangan yang amat dahsyat tentang hukum Allah di zaman akhir ini, mengakibatkan ini harus ditekankan berulang-ulang. Untuk manusia jangan sampai kita tertipu
Karena jelas kitab suci menyatakan sudah ada penipuan, pemutarbalikan Injil ini. Sehingga kita tidak tertipu dan kita mau untuk kita mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta, karena ini cukup baru ya jawaban yang seperti ini saya dengar mengenai KKR yang banyak membahas mengenai hukum atau yang lain. Karena di dalam minggu yang akan berjalan ini kita juga, Hope Channel juga memiliki kebaktian kebangunan rohani, Discovering Jesus, Deep Dive into His Word. Menemukan Yesus di dalam firman-Nya. Memang penekanannya adalah menemukan Yesus. Yesus yang adalah juru selamat kita, tapi kita juga akan belajar banyak apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Hezky untuk mendoakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami terang ilahi, kebenaran yang sudah kami pelajari. Ada banyak cerita di dalam Injil Yohanes yang boleh menjadi pesan bagi kami. Bahwa kami percaya Tuhan oleh karena hal ajaib yang sudah dilakukan, meskipun kami tidak melihat hal itu. Namun Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari, bertanya tentang firman Tuhan di dalam roh yang benar. Bantu kami selanjutnya Tuhan untuk memiliki sikap yang tepat pergi kepada kebenaran Alkitab karena dipimpin oleh Roh Kudus. Sertai kami selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hezky. Norman dan Lana sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran ini dapat menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.